Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demi masa. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan konten-konten menarik seputar sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan julukan Al-Faruq, yaitu orang yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Bagaimana kisah hidup dan kepemimpinan Umar bin Khattab? Bagaimana pula kontribusinya bagi perkembangan Islam? Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah, dari suku Quraisy Bani Adi. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai seorang yang keras dan berani, serta sangat membenci Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Ia bahkan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi rencananya berubah ketika ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudaranya yang telah memeluk Islam. Ia pun tertarik untuk menemui Nabi Muhammad dan mengucapkan syahadat di hadapannya. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, kaum muslimin mendapatkan kekuatan baru. Umar menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling setia dan berjasa. Ia ikut berhijrah ke Madinah dan berperang di berbagai medan. Ia juga sering memberikan saran dan pendapat kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai persoalan. Ia termasuk salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Umar mendukung Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama. Ia menjadi penasihat utama Abu Bakar dan membantunya dalam mengatasi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah kematian Nabi Muhammad. Ketika Abu Bakar sakit, ia menunjuk Umar sebagai penggantinya sebagai khalifah kedua. Umar memerintah selama 10 tahun, dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi wilayah maupun dari segi peradaban. Umar berhasil memperluas wilayah kekhalifahan hingga mencakup Mesopotamia, Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Persia. Ia juga berhasil mengalahkan 2 kekaisaran besar pada zamannya, yaitu Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Sasaniyah. Selain itu, Umar juga melakukan berbagai pembaharuan dalam bidang administrasi, hukum, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Ia membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur-gubernur yang dipilihnya secara cermat. Ia juga menetapkan sistem pajak yang adil dan efisien, serta mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Ia juga mengatur sistem zakat dan sedekah untuk membantu kaum fakir miskin dan duafa. Ia juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan memberikan gaji kepada pegawai negeri, pensiun kepada para veteran perang, beasiswa kepada para pelajar, dan tunjangan kepada para janda dan anak yatim. Dalam bidang hukum, Umar menegakkan syariat Islam dengan tegas dan adil. Ia juga mendirikan lembaga kodi sebagai pengadilan yang menyelesaikan perkara-perkara hukum. Ia juga menghormati hak-hak kaum minoritas yang hidup di bawah kekuasaan Islam, seperti orang-orang Yahudi dan Kristen. Ia memberikan mereka kebebasan beragama dan perlindungan hukum. Dalam bidang pendidikan, Umar sangat mendorong penyebaran ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Ia memerintahkan agar semua anak-anak Muslim belajar membaca dan menulis Al-Quran. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah di berbagai kota. Ia juga mengumpulkan para ulama dan ahli ilmu untuk membahas berbagai masalah keislaman. Ia juga mempelajari berbagai ilmu, seperti ilmu falak, ilmu hitung,
ilmu sejarah, dan ilmu bahasa. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Ia dikenal sebagai seorang yang zuhud, jujur, tegas, adil, dan bijaksana. Ia juga sangat dekat dengan rakyat dan selalu mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Ia sering keluar pada malam hari untuk meninjau keadaan rakyatnya secara langsung. Ia juga tidak segan-segan untuk mengoreksi dirinya sendiri jika ia melakukan kesalahan. Namun, sayangnya, kehidupan Umar bin Khattab harus berakhir dengan tragis. Pada tahun 644 Masehi, ia ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah saat ia sedang menunaikan sholat subuh di Masjid Nabawi. Ia meninggal 3 hari kemudian akibat luka-lukanya. Sebelum meninggal, ia menunjuk 6 orang sahabat Nabi untuk memilih penggantinya sebagai khalifah ketiga. Akhirnya, mereka memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah baru. Demikianlah kisah singkat tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.